Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat Semaneka, kembali lagi bersama kami di podcast SMA Negeri Kesamben. Semaneka First, curhat serius, solusi bonus. Para sahabat, seperti yang kita tahu, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita juga tahu kalau bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa. Oleh karena itu, sesuai dengan tema podcast kita kali ini, yaitu Ramadan Produktif. Perkenalan dulu, nggih. Saya Riris dari kelas 11-1. Dan kali ini kita ditemani oleh narasumber istimewa, yaitu Ustazah Farida Fasa, Sarjana Agama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Riris. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semangat. Meskipun dalam keadaan sumu. Wow. Nah, Kan sebentar lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan ya Ibu. iya. Pasti kan banyak sekali amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Iya. Sekarang kula minta panjenengan buat menjelaskan sedikit saja materi tentang Ramadan. Boleh dijelaskan sekarang Ibu? Nggih, matur suwun waktunya. Saya menyapa dulu nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala inna dina indallahil Islam. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selalu kita panjatkan kepada Allah karena kita masih dalam keadaan hidup, dan masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin. Itu satu ungkapan yang wajib kita ucapkan sebagai orang yang masih hidup, terutama ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi Lanjut. ahyana ba'dama amatana wa ilaihin Nusyur. Kenapa itu harus kita ucapkan? Karena ketika kita tidur itu roh kita di genggaman Allah. Jadi kita harus mengucapkan hamdalah atau doa bangun tidur. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita ucapkan kepada baginda kita, junjungan kita, nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kenapa? Karena dengan jasa beliaulah kita mendapatkan pahala yang lebih dari sunnah-sunnah beliau. Contoh kecil, anak-anak SMA Kesamben, ataupun saya, ataupun Mbak Riris, hanya sebagian kecil lah ya. Kita kalau minum kadangkala tangan kiri. Kenapa tidak tangan kanan? Padahal kita kan punya tangan kanan. Nah, itu pun dapat pahala. Itu sunah-sunahnya. Jadi kalau bisa jangan meremehkan sesuatu yang disunahkan, yang kecil. Termasuk juga apa? Ketika kita mendengar Nabi Muhammad disebut, maka jangan segan-segan, jangan merasa berat untuk mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi atau shollu alaihi. Karena apa? Satu yang kita ucapkan 10 kali pahalanya. Selanjutnya matur suwun, hari ini saya diberi waktu, meskipun dalam keadaan pengalaman sih belum pernah ya. Jadi, terima kasih sekali
saya masih diberi kesempatan untuk acara podcast di SMA Negeri Kesamben, termasuk Mbak Riris juga terima kasih waktunya. Untuk selanjutnya bagaimana Mbak Riris? Minta penjelasannya sedikit Bu, mengenai Ramadan. Oh gitu. Ya. Biar pemirsa tahu sekilas tentang Ramadan. Oke, insya Allah saya juga belajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Bagi diri saya sendiri juga bagi yang lain. Seperti kita ketahui, nggih, Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Karena apa? Karena di situ banyak sekali keutamaannya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam Ramadan itu ada amalan-amalan yang harus kita lakukan, baik wajib maupun sunnah. Kalau kita menengok ke belakang, ya, sebelum Ramadan itu ada namanya bulan Rajab. Ada bulan namanya bulan Sya'ban. Nah, padahal waktu itu kita melalaikan sing diiling-ilingi Ramadan saja. Ya. Ternyata kalau kita tahu sahabat Nabi, tabi'in itu dia itu berdoa, ya, berdoa untuk menjumpai Ramadan itu berapa bulan sebelumnya? 6 bulan sebelum Ramadan mereka itu sudah berdoa, yaitu para sahabat, para tabi'in itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Berarti mulai bulan apa itu? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula atau Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Ya. Sedangkan kita kadang-kala lali karo Ramadan. Roro wis puasa lho meneh. Kapan roro meneh wis traweh padahal sik duwe utang. Iya. Wajib di. Sedangkan ya itu tadi sahabat Nabi, tapi 6 bulan sebelum Ramadan mereka itu sudah niat untuk menjumpai atau berdoa dengan Allah, ya Allah berikanlah umur panjang yang saya nanti bisa berjumpa dengan Ramadan. Ya, dimulai dari bulan Sya'ban. Kalau kita tahu qobliyah ba'diyah, paham ya apa itu qobliyah ba'diyah? Iya. Kalau qobliyah itu apa? Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah, sholat sunnah yang dilakukan setelahnya. Ternyata di bulan Ramadan itu ada qobliyahnya Mbak Riz. Wow, ada ba'diyahnya juga. Mana qobliyahnya? Bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dikatakan qobliyah. Jadi kita itu sudah siap-siap di situ, mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Nah, sebelumnya nandurnya atau tanamnya itu di bulan Rajab. Jadi Rajab itu sudah menanam. Makanya ada ujian apa jenenge iku? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa barikna Ramadana. Jadi ketika Rajab itu sudah nandur istilahnya. Nandur dan situ semuanya orang puasa kan ya? Ada puasa Rajab. Tapi nek wis mari Rajab, kemudian Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Kok bisa dilalaikan? Ya karena di situ kan Sya'ban itu bukan bulan istimewa menurut Allah, kan ada 4 bulan yang istimewa, termasuk Rajab. Ya, makanya di situ Nabi tidak ingin masuk ke dalam mereka yang lalai, Ternyata Nabi itu kalau Ummu Salamah, dalam hadisnya Ummu Salamah, Nabi itu paling sering puasa di bulan
Sya'ban. Sampai mengatakan, wahai Nabi, kenapa kok puasa di bulan Sya'ban, padahal Sya'ban itu bukan bulan istimewa? Maka Nabi menjawab, saya tidak ingin masuk seperti mereka yang melalaikan bulan Sya'ban. Jadi melalaikan bulan Sya'ban. Akhirnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu gunanya adalah sudah digembleng di bulan Sya'ban, wis digembleng dengan apanya? Maca Qur'ane, posone, ya. Itu nandure di situ. Nanti sudah terbiasa sholat malam, sudah terbiasa puasa di bulan Rajab, sudah terbiasa baca Quran, sudah terbiasa sodako di bulan Rajab, maka kemudian ada Sya'ban lalai. Wis mari maneh, Al-Qur'ane mari, sodakoe mari. Tapi kalau di SMA Kesamben tidak pernah lupa sodakonya di di hari Jumat. Jadi tetap masih ada, alhamdulillah. Nah, kemudian barulah datang bulan Ramadan. Dengan adanya Ramadan dan kita terbiasa di bulan Rajab, tinggal enak, wes. Kan wis nandur ya, karek ngerawate. Ya opo? Wis terbiasa poso. Gak ono kata-kata ngejer aku batal. Utawa pas wae mulai sekolah guru sampai mulai wis nang jeding lapo ngombe titik. Nggih. Niku paling gak biasa poso. Nggih. Nah, tidak terbiasa. Karena dia terbiasa puasa Rajab. Nah, enak wis posone nglenjer gak ono batal. Kemudian Al-Qur'annya juga dibaca karena sudah terbiasa baca di bulan Rajab. Nah, setelah Ramadan, Mbak Riris, maka kita ketemu dengan bulan Syawal. Utawa Riyoyo. Nah, di bulan Syawal itu namanya Ba'diyahnya. Gitu. Jadi penutupnya di bulan Syawal. Dengan apa penutupnya? Dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu makanya jangan dilupakan 6 hari di bulan Syawal itu harus kita biasakan. Ojo adik ngene meneh wis soalnya jajane sik akeh. Ati lali sampai entek Sawali. Eman mari puasa 1 bulan tinggal 6 hari, maka tetap kita lanjutkan hanya 6 hari saja. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat surat Al-A'raf, Mbak Riz. Ayat 96. Pripun bunyinya? Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Artinya, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan berbagai keberkahan. Kalau orang itu amanu wattaqau, apa itu? Orang yang beriman dan bertakwa. Kalau orang itu beriman, maka akan dibukakan apa? Keberkahan di langit dan keberkahan di bumi. Jadi amanu itu ya apa sih? Ya orang-orang yang beriman. Berarti orang itu tidak boleh menjumpai suatu kesyirikan. Nah, jangan sampai kita itu menjumpai suatu kesyirikan. Baik syirik kecil, bahkan apalagi syirik yang besar. Tapi kadang-kadang ya gak sadar, Mbak Riz. Contoh syirik kecil itu apa? Paling kecil lah. Mbak Riz yang mangelu, enggak. Ngombe apa? Obat apa? Obat pusing. Mari ngono sampean ngomong, berkat obat ini Bu saya sembuh. Tidak ada kata-kata alhamdulillahnya. Itu namanya syirik asghar atau syirik kecil. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan yang melakukan amalan solih di bulan Ramadan. Apa amalan solihnya? Mungkin tarawih, ya, sedekah. Di antaranya lagi apa?
Nah, kalau ada orang yang berbuka puasa, kita memberi makan. takjil, Oke, takjil. memberi minum saja, maka pahalanya bagaimana? Berlipat ganda. Kita akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mereka lakukan, yaitu puasa pada waktu itu. Ini yang nomor 2. Hadis Nabi yang nomor 3, hadis Nabi mendapat keberkahan. Jadi di bulan Ramadan itu kita mendapatkan keberkahan. Di bulan Ramadan itu banyak sekali keberkahan. Keberkahan diantaranya kita itu membaca Al-Quran. Keberkahan kita itu menahan hawa nafsu. Tapi kadangkala nek kaitan poso iku ya apa? Wis pokoke tak turu tok ya. Tangi-tangi kok wayahe salat turu maneh. Salat tangi turu maneh ngenteni buka. Nggih. Jarine ngene. Bu, ya apa? Wong turu nek poso pahalanya banyak, Bu. Ya diganjar ya, dapat pahala. Betul. Nah, itu kan kata-kata yang minimal. Kalau dia itu puasa minimal tidur dia dapat pahala. Maksimalnya opo maneh be ngene. Opo maneh sampean gelem maca Quran, opo maneh sampean gelem membantu orang tua. Nah, itu. Jadi kan pahalanya dilipat gandakan, berarti mendapatkan berkah. Nomor 4. Ya, di bulan Ramadan senantiasa menghidupkan waktu subuh. Ini waktu yang paling sulit untuk didapatkan. Kenapa? Ya banyak mungkin dari sobat-sobat Semaneka yang di sini mungkin banyak yang sering kelewatan sholat subuh, termasuk juga saya. Otomatis kehilangan pahala. Kehilangan pahala subuh. Padahal pahala puncaknya ngeten subuh niku wae. Ngerti ngono tapi gak nglakoni. Jenenge apa ya? Nah, jadi bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan itu Nabi itu lebih mengutamakan waktu subuh, Mbak Riz. Kenapa? Waktu subuh itu kalau dihitung-hitung mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka nilai yang nomor 1 pahalanya adalah subuh. Kenapa? Karena ini subuh paling susah untuk karena halangannya paling besar. Halangannya paling besar. Oh, enak-enak turu kok dibuka. Betul. Padahal ya subuh hanya 2 rakaat. Alhamdulillah Allah masih sayang kita ya. Dari kasih sayangnya itu sampai subuhnya hanya 2 rakaat. Coba kalau 4 rakaat, bisa tambah tangi. Ada hadis Nabi Mbak Riz ini. Nomor 1. Innal Qur'ana fajri kana mashuda. Innal Qur'ana fajri kana mashuda. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih baik dibaca waktu subuh. Makanya tidak jarang kalau orang yang hafal Al-Quran atau pentahfidz itu setorannya itu hafalannya di waktu subuh, setorannya setelah maghrib. Nah, karena ini kenapa? Alasan yang paling jelas bahwa subuh itu ada pergantian antara malaikat pagi dan malaikat petang di waktu subuh. Jadi kalau kita itu benar-benar mengistimewakan subuh, ya kita itu selalu berjumpa dengan malaikat pagi dan petang. Imbasnya apa? Kita berdoa itu mudah dikabulkan sama Allah karena diamini oleh malaikat, ya, karena diamini oleh malaikat. Yang selanjutnya, kalau kita itu sholat subuh kan diawali dengan sholat qobliyah subuh ya. Berapa rakaat itu? 2 rakaat. Apa pahalanya? Lebih baik daripada bumi dan seisinya. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Tetapi banyak manusia yang enggan melakukan. Nah, hadis nomor 2 seperti doanya Nabi Muhammad, Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berikanlah umatku keberkahan di waktu pagi atau subuh.
Jadi orang yang bangun pagi apalagi sholat ditambah dengan sodakohnya itu lebih baik. Ini doanya Nabi Muhammad. Makanya jangan lupa ketika kita sholat subuh nyangking lah duit nek gak ono yo 500 iku ditempung nopi itu lebih baik pahalanya. Jadi sodako yang lebih baik adalah di waktu Subuh. sebelum sholat subuh bahkan. Nah, itu yang nomor 4. Nomor 5, jujur. Jadi kita di samping melaksanakan puasa Ramadan, maka apa yang harus kita lakukan? Jujur dan amanah. Kalau orang jujur itu mujur, ya. Kalau orang jujur itu pasti akan berhasil dan sukses. Coba contohnya, Nabi Muhammad saja. Ya, Nabi Muhammad kan orangnya jujur. Atau Al-Amin. Al-Amin, terpercaya. asidik. Asidik. Kalau kita menyontoh Nabi, bagaimana? Insya Allah sukses itu. Contoh saja, kalau gurunya dengan muridnya, sile tumbasno iki, susuk 500 tas 1000 ya dikekno. Dia akan dapat pahalanya. Apa? Dapat apa? Keberkahannya. Dapat apa dari gurunya? Doa. Dapat doa, dapat pujian. Oh, hari ini berarti kena dipercaya. Kadangkala kalau ada sesuatu yang jatuh, ya di sekolahan bagaimana? Dibawa ke kantor kan ya, termasuk Semaneka itu anaknya jujur. Alhamdulillah, masih amanah, masih dapat dipercaya. Jadi kalau kita hidup itu dengan menggunakan satu saja jujur, maka hidup kita akan mujur, hidup kita akan berkah, hidup kita akan berhasil. Jadi ini salah satu di antara keberkahan Ramadan yang banyak sekali keberkahan Ramadan di lain hari, di lain waktu, apalagi yang selain materi ini yang biasa kita jumpai, termasuk Lailatul Qadarnya, Nuzulul Qur'annya, ya itu diantaranya. Jadi bisa saya simpulkan, Mbak Riz. Kesimpulannya, keberkahan Ramadan itu 1, menjumpai Ramadan. Nomor 2, meluruskan niat. Jadi meluruskan niat, jangan sampai salah, meluruskan niat. Niat puasanya baik diucapkan dengan lisan atau kita ucapkan di dalam hati, itu harus kita ucapkan. Nomor 3, persiapan ilmunya. Yaitu tadi, tahu bahwa membaca Quran itu sangat baik dan sangat besar pahalanya. Sedekah itu pahalanya juga besar, apalagi di bulan Ramadan. Menolong orang itu juga baik di bulan Ramadan itu. Jadi punya ilmunya. Kalau sesuatu yang kita lakukan tanpa ilmu, maka akan tertolak. Nah, yang nomor 4, yang terakhir, kita harus pasang target. Tidak boleh lupa pasang target. Apa itu targetnya? Aku nek puasa 1 ditulis kuduan. Koyok gawe jurnal puasa. Koyok gawe itu daftar pelajaran hari Senin. Selasa sampai Jumat Jadi targetnya apa? 1, kalau Ramadan kemarin saya tidak atau belum mengkhatamkan Quran, berarti tahun ini atau bulan ini saya harus khatam Quran minimal 1 kali. Nah, iso ditambahi mana 2 kali. Jangan sampai seperti kemarin, harus ada targetnya. Jadi sesuatu itu kalau ada targetnya itu akan tercapai. Ojo sampai ini kalau targetnya roh lah wis menerio yo si oleh separuh tambah elek. Bulan Ramadannya kemarin karek titik lah, kok ini tambah oleh separuh mending wis rioyo lah. Itu karena tidak ada target. Jadi itu apa yang harus kita target?
membaca Al-Qur'annya. Nggih. Atau lebih lagi apa? Sholatnya. Nek wayahe sholat tarawih ojo Ngelintung. nek kaitan tok sholat. Nggih. Nah, wis koyo kadang kita lah ya. Nggih. Di masjid awalnya hari Minggu pertama penuh sampai gak cukup. Nggih. Akhirnya minggu kedua ada kemajuan. Nggih. Minggu ketiga ada kemajuan lagi. Sampai Rioyo balik awal telung baris asli jamaah. Nah, itu jangan sampai. Karena ada target. Nggih. Nomor 2, Al-Qur'annya tadi. Kalau bisa dimaksimalkan. Aku kudu satu sak wulan iki apa? Khatam Quran. Khatam 2 kali. Yo, harus diusahakan. Nomor 3, sodakohnya. Jangan lupa, apalagi sodakoh sebelum subuh. Nah, itu diantara apa barokahnya Ramadan dan keberkahan di bulan Ramadan. Termasuk kita menjumpai Ramadan itu termasuk juga barokahnya Ramadan. Mungkin itu dari saya, Mbak Riris. Oke. Terima kasih nggak Ibu atas penjelasannya. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya, Sobat Semaneka sekalian. Nah, Bu, itu kan tadi panjenengan bilang kalau bulan Sya'ban itu adalah bulan apa? Qobliyahnya. Nggih. Sebelum apa nandur niku nggih. Nah, niku kan ada yang namanya malam nisfu Sya'ban nggih. Yo. Niku kalau setahu kula niku malam itu kan dianjurkan membaca surat Yasin 3 kali gitu. Itu keutamaannya apa mawon? Ya sama kan keutamaannya. Di antara salah satunya. Nggih. Apa itu yang mendapatkan hikmahnya Yasin, pahalanya Yasin. Mendapatkan kalau kita membaca 1 huruf berarti pahalanya 10. Keutamaan surat Yasin. Nah, itu salah satunya, Mbak Riz. Dapat keutamaannya membaca surat Yasin dan dapat pahalanya kalau kita 1 huruf berarti 10. Itu salah satunya. Nah, niki Bu, ada pertanyaan kedua dari monggo Mbak Riz. Sobat Semaneka nggih. Niki kan kita kebetulan bulan puasa nggih Bu. Bertepatan dengan STS. Oh iya. Sumatif tengah semester. Nah, jelas teman-teman itu pasti mengeluh begini. Oh ya Allah, bulan puasa ujian, tantangan sekali itu. Nah, kira-kira menurut panjenengan bagaimana sih Bu tips untuk supaya bisa menghadapi ujian di tengah bulan puasa supaya tetap fit, supaya apa enggak pikirannya tetap jalan walaupun diterpa haus dan lapar. Saya jawab nggih. Tadi sudah saya bahas yang nomor 5, jujur. Nggih, jujur. Nah, jujur kan? Nggih. Jadi kemampuan kita itu pertama apa? Berusaha kan? Nggih. Berusahanya dari apa? Belajar. Nek katene poso usahane sahur. Biar nanti tidak lemes. Menghadapi ujian ya harus sahur. Ojo lali kurma nih kalau bisa lah, karena itu kan sunnah Nabi ya. Kurma. Sahur biar tidak ada alasan ya Allah pusing kalau ngerjain soal dari sahur. Mokel akhirnya mokel. Terus selanjutnya apa? Kalau untuk makanan otak apa ya sih? Kita baru siap. Ya wis biasa. Sinau nang sekolahan yo sinau apa baru aku are-are sinau tergantung jadwalnya Ibu. Kan ada jadwalnya. Bisa waktunya apa setidaknya dibaca apa yang sudah disampaikan oleh gurunya masing-masing dibaca. Nah itu apa berusaha. Setelah itu baru tawakal apa ya bismillah dene metu yo alhamdulillah ini gak metu ya Masya Allah. Baru muncul tawakal. Makanya harus punya sifat jujur tadi. Jujur itu ya apa? Ya wis gak oleh lelak lere,
wis gak oleh buka liyane, wis kerjakan apa adanya. Ya. Jadi kalau kita itu yakin saya sudah belajar, berusaha sampai dibuka IKB bukune, module, catatan. Sing penting sampean gak nulis cilik-cilik ae. Nggih, kerpean. Nah, terpean. Akhirnya kan gak jujur. Nah, jangan sampai. Kalau bisa, ya bukan kalau bisa sih, himbauan. Jangan tergantung kepada orang lain. Kalau kita tergantung orang lain, berarti kita tidak percaya dengan dirinya sendiri. Kemampuan kita kayak apa? Biji 100 tapi Hasil kerpean. hasil karya orang lain. Gak ada kebanggaan lah. Tidak ada kebanggaan. Itu ya. Jadi yang pertama ya tetap belajar. Optimal belajar. Kemudian baru berdoa atau tawakal, dikerjakan dengan jujur. Itu Mbak Riris tipnya. Oke, ada pertanyaan lagi Bu, satu lagi nggih. Ya, Itu kan trennya anak sekarang nggih. Buka tren malih sih, sampun menjadi tradisi yang haram niki. Pacaran. Nah, niku pas puasa pun kula kadang kala niku menjumpai ada 2 orang yang masih menjalin hubungan sepasang kekasih atau pacaran. Nah, niku menurut panjenengan bagaimana hukumnya, Bu? Biar teman-teman yang melihat tahu. Yang melihat tahu, yang melakukan apa yang melihat? Oke, yang melihat sekaligus melakukan biar tahu. Jadi Mbak Riz, hukum pacaran itu bukan berarti boleh di luar Ramadan dan tidak boleh di dalam Ramadan. Di luar Ramadan dan di dalam Ramadan pun, apalagi maksudnya, apalagi di bulan Ramadan. Jadi sama-sama tidak dibolehkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu kan sudah kelas 10 itu. La taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Mendekati tok itu gak oleh. Kemana sampai ngelakoni. Sekarang apa isinya pacaran? Apa isinya? Pasti kan mengumbar hawa nafsu. Awalnya temuk-temuk tangan, mari ngono temuk-temuk pipi, sekut. Ya Allah. Langsung mawon Bu, langsung. Mari ngono temuk-temuk pipi. Nah, itu kan termasuk zina. Ya, zina itu. Jangan berpandangan zina itu hanya hubungan suami istri. Jadi zina itu ada zina kecil, ada zina besar. Jadi memandang pun itu namanya zina mata. Ya, ngomong ya jenenge zina mulut, zina lisan. Nah, zina itu kan hubungannya dengan nafsu. Jadi di dalam Ramadan apalagi ya, karena itu bulan baik, sama dengan di bulan empat bulan yang diharamkan oleh Allah, maka akan kalau kita mengerjakan kebaikan termasuk bulan Rajab itu ya, kalau kita mengerjakan kebaikan maka akan dilipat gandakan. Pun kalau kita mengerjakan keburukan juga akan dilipat gandakan. Masya Allah. Jadi sama dengan Ramadan. Di apa? Sebaiknya kalau ada laki-laki dan perempuan, kita harus melihat, aku pantas gak pacaran? Ya kurang pantas. Pantas sih pacaran bukan berarti dikatakan pacaran lah. Apa itu yang sekarang itu namanya ta'aruf. Baru bisa wis ngerti. Ta'arufnya itu kapan? Ya ketika kita sudah mampu. Mampu apa? Mampu menahan hawa nafsu. Mampu sudah bisa apa itu menghidupi dirinya sendiri, tidak tergantung orang lain, bahkan kita mampu menghidupi orang lain. Dan kita sesuai dengan apa undang-undang negara, usia berapa kita itu untuk nikahnya, sekitar mungkin 23, 24. Iya, di situ sampai ya usia segitulah. Jadi seharusnya kita tinggalkan saja namanya pacaran. Sama dengan kita beriman tadi loh. Kalau kita beriman berarti apa yang dijalui Allah, ya wes nek baik ya dilakukan.
Kalau buruk ya kita tinggalkan. Oke. Maka itu termasuk kita itu orang yang beriman. Oke. Jawaban yang pasti, pacaran dalam Islam tidak ada. Yang ada itu nikah dalam Islam. Yang ada itu pacaran dalam rumah tangga. Oh, oke. Jadi, yang ada itu pacaran dalam rumah tangga. Oke. Gitu ya. Ya mudah-mudahan dimengerti oleh semuanya. Memang koyok-koyok nek gak pacaran kok gak Boten payu. penak. Nggih, boten payu. Nggih. Dari ngono, gak payu ya apa sih? Nah, kalau punya diri, apalagi perempuan, jual mahal. Jangan jual murah. Wis ibaratnya ngene ae lah. Nek warung iku ana teh. Sing sijine ditutup. Sing sijine dibuka. Mana yang milih yang ditutup? Kan lebih banyak yang ditutup. Karena apa? Masih belum kemasukan lalat, belum kemasukan debu, masih orisinil, masih asli. Nah, kita seperti itu. Ya, jangan sampai dijual murah, atau jangan sampai kita itu murahan. Apalagi wanita muslimah. Iya. Nah, cukup sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih juga pada Ibu Farida yang telah setia mendampingi kita pada episode kali ini. Terima kasih ya Bu atas materinya. Sama-sama. Supaya semoga materi yang beliau sampaikan tadi bisa membawa manfaat, bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan sekaligus bisa membuat kita lebih mantap lagi dalam menjalani bulan Ramadan ini. Ada yang mau disampaikan mungkin Bu kata-katanya? Cukup, insya Allah cukup Mbak Riz. Insya Allah ya. Impun, kalau begitu kita akhiri perjumpaan kali ini. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya di podcast dengan bacaan kafaratul majlis tentunya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Rabbana wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semangat Covers, curhat serius, solusi bonus. Terima kasih.